الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Sadaqallahul Azim. Tak berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda dari kekuasaan dan kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran Surah Al-Isra atau Bani Israel surah yang ke-17 ayat yang pertama. Hamdan wa syukurillah, seluruh puji dan syukur marilah kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dari mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah sampai detik hari ini kita diizinkan dan ditakdirkan Allah berumur panjang berada pada bulan ini yang bulan yang sangat mulia adalah pada bulan Rajab. Insyaallah tidak beberapa hari lagi kita akan meninggalkan dan akan memasuki bulan yang sangat mulia dan sangat agung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, peristiwa yang besar yang bersejarah yang tidak akan terlupa dan tidak bisa dilupakan oleh umat Islam pada bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu adalah biidznillah, dengan izin dan kekuasaan Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj setidaknya ada dua bentuk yang bisa kita pahami dalam perjalanan tersebut. Pertama adalah perjalanan horizontal, mendatar. Ini isyarat kaitannya hubungan sesama manusia, hablum minanas. Yang kedua adalah vertikal, naik, yaitunya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak dianggap baguslah manusia itu kalau dia baik sesama manusia, ranca akhlaknya, budi pekertinya sopan santun, tetapi dia tidak baik dengan Allah. Tidak ibadah dia, tidak sholat, tidak taat ke aturan Allah, dan juga bukan dikatakan elok. Andaikan bagus hubungannya dengan Allah, mantap ibadahnya, baik seluruh pelaksanaan aturan Allah, tetapi sesama manusia tidak bagus. Duribat alaihim utilat
aina ma tuqifu illa bi hablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpa kemurkaan, kecelakaan, tidak baik manusia itu di mana saja berada kalau dia tak bagus hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Berarti hubungan horizontal dan vertikal itu sangat menentukan. Yang kedua yaitunya ada beberapa alam yang dilalui oleh baginda Rasul dalam perjalanan peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang pertama adalah alam nasu, alam fisika, indrawi, manusiawi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, masih alam tataran dunia. Yang kedua yaitunya alam malakut, alamnya malaikat. Dan ini tidak semua manusia yang bisa, kecuali dengan izin Allah, yaitunya baginda Rasul. Dan yang ketiga yaitunya alam lahut, alam ketuhanan. Dan itu tidak ada makhluk yang nyampai kecuali dengan izin Allah, baginda Rasul. Makanya dalam kajian ilmu tauhid, manusia itu adalah makhluk pertengahan. Di bawah adalah iblis, syaitan, tengah-tengah adalah manusia, di atas adalah malaikat. Manusia ini tengah. Manusia ini akan baik, akan bagus, bahkan melebihi malaikat kalau ketaatannya begitu tunduk, begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah baginda Rasul. Karena malaikat Jibril itu tidak nyampai kepada Allah, hanya nyampai Sidratul Muntaha. Ya Muhammad, saya kayak ini, tidak kuat lagi, engkau langsung menghadap kepada Allah. Baginda Rasul Muhammad Rasulullah, manusia, nyampai kepada Allah melebihi malaikat. Kenapa? Qalbu. Tapi ingat hadirin kaum muslimin, manusia itu bisa jatuh, bisa hina, bisa melebihi dan di bawah daripada jin dan syaitan sekalipun. Semua dan asfala safilin, akan dilemparkan kepada tempat yang sangat bawah, aspal. Aspal itu di bawah. Ini tergantung kepada manusia itu sendiri. Hadirin kaum muslimin. Nah, oleh sebab itu kita sudah banyak paham dan mengerti tentang masalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Tetapi bagaimana aplikasi dalam hidup dan kehidupan sehari-hari? Di antaranya adalah nilai sholat. Sholat itu bukan hanya dikerjakan, tapi didirikan. Aqimus sholat, bukan i'malu, bukan kerjakan, tapi qama, yaqumu, qama, aqimus sholat, dirikan. Kalau dirikan itu tidak sama dengan melaksanakan, beda jauh. Kalau melaksanakan hanya gugur kewajiban. Lah sholat Allah tuh berpengaruh atau tidak, dia tidak mau tahu. Makanya ada sholat rajin, maksiat pun tekun, ada juga. Kenapa? Dia hanya sekedar melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Sekarang bagaimana sholat itu diaplikasikan dalam kehidupan bernegara, berbangsa? Di dalam sholat ada namanya sholat berjemaah. Sholat berjemaah itu ada imam, ada makmum. Kita tidak lepas dari itu. Dan semuanya sudah diisyarahkan di dalam Islam. Memilih imam, memilih pemimpin itu bukan sembarangan orang bisa jadi pemimpin. Tidak semua orang yang bisa menjadi pemimpin, imam. Tetapi siapa saja boleh menjadi makmum. Bisa. Anak-anak bisa jadi makmum, perempuan bisa jadi makmum, bahkan orang sudah mabuk pun dia ikut sholat bisa jadi makmum. Kurang akalnya juga bisa. Tetapi menjadi imam bukan sembarangan, ada pilihan. Kenapa? Orang yang sangat alim itu mengetahui kondisi
kondisi situasi jamaah masyarakat yang dikelolanya itu. Ini kan aplikasi dalam hidup dan kehidupan. Kadang kita tidak mau atau tidak bercermin terhadap kehidupan nilai-nilai aturan agama itu sendiri. Oleh sebab itu, makanya terjadilah pergeseran nilai. Dianggap agama tidak penting, dianggap agama itu tidak perlu, agama itu bertentangan dengan budaya segala macamnya. Ada berusaha untuk menghilangkan dalam nilai-nilai pendidikan. Mau diajari anak dengan apa? Padahal tak kala manusia itu lahir itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Suci dia. Orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Berarti tidak masuk Islam sana, karena Islam itu sudah fitrah. Tergantung orang tuanya lagi. Tapi tidak cukup. Ada pengaruh lingkungan namanya. Itulah pendidikan. Nah, oleh sebab itu, hadirin kaum muslimin, makanya kita yang dititipkan ilmu oleh Allah, kita yang dititipkan pangkat dan jabatan oleh Allah, itu semua adalah titipan Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu, mari kita bagaimana tetap istiqomah di atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui, seluruhnya sudah diketahui oleh Allah. Kenapa manusia itu masih ragu pula dengan hal-hal aturan-aturan yang telah Allah munculkan di dalam Al-Quran dan Sunnah? Hadirin kaum muslimin, makanya kita sebagai umat diharapkan terutama kepada umat Islam untuk istiqomah di atas aturan Allah Subhanahu wa taala, mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, anak-anak dan generasi kita. Kalau kita membuat aturan-aturan sekarang, membuat hal-hal sifatnya yang akan diikuti oleh umat, yang akan diikuti oleh masyarakat, janganlah sampai perbuatan-perbuatan kita akan membuat namanya dosa warisan. Bagaimana dosa warisan itu? Tak kala kita membuat suatu acuan, model, aturan-aturan, sementara aturan itu bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan, diundangkan, dibuat aturan itu, maka dosanya untuk kita dan dosa orang yang mengikutinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul menyatakan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, sia yang membuat di dalam Islam suatu rancangan, model, aturan, undang-undang yang bersifatnya dosa, bertentangan dengan aturan Allah, wizruha, maka dosanya adalah untuk dirinya, wa wizru min amali biha, dan dosa orang yang mengikutinya. Walau kita sudah berada terbaring di alam kubur sekalipun, kita tetap dapat ngalir dosa warisan sampai aturan undang-undang itu dicabut balik. Nah, oleh sebab itu, nikmatnya kehidupan di dunia ini sesaat, hanya seumur kita. Tapi dosa dan siksanya berkepanjangan. Itulah yang dimaksud dengan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Itu tidak ada batas itu, kalau selama-lamanya itu. Oleh sebab itu makanya Allah menyampaikan kepada umat Islam terutama adalah bagaimana merumuskan amal yang soleh, mewujudkan amal yang soleh, mendirikan amal yang soleh, melakukan amal yang soleh.
Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang ingin ketemu dengan Rabb-nya, Rabb kita itu adalah Allah, falyaman amalan sholihan, maka hendaklah dia berbuat amal soleh. Kapan? Hanya saat hidup di dunia ini. Tidak ada tempat lain untuk melakukan amal soleh kecuali di dunia ini. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Mudah-mudahan peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita transfer dalam hidup dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terutama dalam kita beragama, dalam menjalankan syariat kita. Jadi agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kalau agama dipisahkan dari kehidupan manusia, maka manusia itu akan lepas kontrol. Tidak ada aturan lagi. Itulah yang sering kita sebut dengan hukum rimba. Itulah gunanya agama. Lupa-lupa pengen, terlampau bersingkuhan. Nanti asar kita diingatkan lagi, maghrib diingatkan lagi, isya diingatkan lagi, subuh diingatkan lagi, zuhur diingatkan lagi. Setidaknya 5 waktu diingatkan selalu. Lainnya lain dahulu. Apalagi kalau tidak. Makanya tidak ada kata lain sebagai kita adalah insan dhaif, manusia yang lemah, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kepada keluarga kita, anak turunan kita, terutama pemegang kekuasaan, para penguasa dan pemerintah, agar istiqomah di atas aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabi'u ya ulil albab la'allakum turhamun.